Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil proyek Artificial Intelligence kami dengan judul Analisis Klasifikasi Deteksi Email Spam menggunakan Machine Learning. Dan ada pula anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Sazrin Fariza Merta dengan NIM 150. Lalu ada Alin Tifana Safitri dengan NIM 019, dan juga Citra Ardia Intan Nurhapsari dengan NIM 129. Yang pertama adalah latar belakang. Email merupakan salah satu alat komunikasi penting, namun pengguna sering terganggu oleh pesan spam yang tidak diinginkan, seperti iklan berlebihan, penawaran mencurigakan, hingga ancaman penipuan. Machine learning dengan algoritma seperti naive Bayes dan Bow menawarkan solusi untuk mendeteksi spam secara otomatis dengan lebih efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kedua algoritma dalam mendeteksi spam, meningkatkan akurasi filter, dan memberikan wawasan tentang keunggulan serta kelemahan masing-masing metode. Dan juga tujuan proyek kami yaitu menganalisis algoritma Bow dan Navis Bayes sebagai efektivitas algoritma tersebut dalam mendeteksi email spam. Yang kedua, meningkatkan akurasi klasifikasi email dengan dua algoritma, Navis Bayes dan juga Bow. Lalu yang terakhir, ada memahami pola email spam dengan mengidentifikasi pola-pola umum yang terdapat dalam email spam. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko ancaman dalam penggunaan email dari ancaman penipuan atau iklan yang tidak diinginkan. Lalu melindungi user dari eksploitasi data pribadi dan akses akun. Yang terakhir, mempermudah manajemen email dalam skala besar. Lalu, ini adalah diagram alir untuk proyek kami. Yang pertama ada pengumpulan data dengan mengumpulkan dataset email, lalu pemrosesan data dengan membersihkan data, tokenisasi teks, normalisasi teks, menghapus stop words, mengkonversi teks menjadi representasi numerik, lalu pemisahan data dengan membagi data menjadi training set dan test set, lalu pemilihan model machine learning. Lalu ada pelatihan model dan melatih model menggunakan training set, evaluasi model, menguji model dengan menghitung matrik evaluasi. Lalu ada optimasi model dengan melakukan hyperparameter tuning. Lalu implementasi model dengan menggunakan model dan analisis hasil dengan membuat laporan hasil analisis. Baik, untuk datasetnya sendiri kita mendapatkan dari Kaggle yang berisi email dari beberapa karyawan, termasuk eksekutif tinggi, dan mencakup periode waktu yang cukup panjang. Next. Untuk rencana output yang akan diperoleh, yang pertama ini adalah mendeteksi spam pada email dengan model analitik. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja model dalam deteksi spam. Yang ketiga ada memvisualisasi dan menganalisis kinerja model. Dan yang keempat adalah membuat laporan. Next. Yang pertama ini adalah merapikan dataset, yaitu data mentah yang diperoleh dari Kaggle diproses hingga rapi dan sesuai dengan fitur-fitur kolomnya. Yang kedua, next. Selanjutnya adalah mengecek missing value, yaitu pada bagian subjek email, penting untuk memastikan bahwa setiap email memiliki informasi yang jelas dan bisa diidentifikasi. Jika subjek hilang, email bisa jadi sulit untuk dipahami atau diorganisir, terutama dalam proses pencarian atau pengelompokan email berdasarkan topik. Next. Baik, untuk langkah selanjutnya ada pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan ini dilakukan untuk membersihkan teks pada kolom subjek dan konten dalam file CSV dengan menghapus stop words. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kata-kata yang tidak penting sehingga teks menjadi lebih relevan untuk analisis selanjutnya. Hasil pra-pemrosesan disimpan dalam kolom baru dan disimpan ke file CSV untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Next.
Untuk selanjutnya ada representasi bow, penggunaan fitur back of words atau bow yang mengubah kata-kata dalam email menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kemunculannya. Next. Selanjutnya ada fitur tambahan untuk ekstraksi informasi. Selain menggunakan bow, ada beberapa fitur tambahan juga yang digunakan dengan melibatkan analisis elemen tertentu yang dapat membantu membedakan antara spam dan non-spam. Ada yang pertama, panjang subjek, yaitu menghitung berdasarkan jumlah karakter dalam bagian subjek email. Ada rasio huruf kapital, yaitu menghitung jumlah huruf kapital dalam email. Dan ada rasio tanda baca, menghitung jumlah tanda baca tertentu. Next. Berikutnya ada kinerja model. Naive Bayes digunakan sebagai model dengan memberikan akurasi sebesar 80% dengan hasil confusion matrix sebagai berikut. Akurasinya ada 80%. Next. Yang terakhir ada hasil spam. Setelah model disimpan dalam bentuk PKL, maka dibuat program untuk implementasi pada email secara nyata. Tahapannya, user akan menginput subjek dari email, lalu input isi atau konten dari email. Setelah itu, klik enter untuk mendeteksi hasil email, apakah spam atau tidak spam, serta alasan jika outputnya spam. Dan berikut adalah tayangan hasil dari deteksi email spam. Yang atas adalah hasilnya spam, sedangkan yang bawah hasilnya not spam. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.